Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang topik lanjutan di mata kuliah kalkulus, yaitu integral fungsi trigonometri. Minggu kedua kita sudah mempelajari bentuk umum integral. Kemudian minggu ketiga sudah kita pelajari tentang integral substitusi. Dan minggu keempat kemarin kita sudah mempelajari tentang integral parsial. Di pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari tentang integral fungsi trigonometri. Oke, ini adalah bentuk umum dari integral fungsi trigonometri. Kita ingat bahwa integral itu istilah lainnya adalah antiderivatif gitu ya. Antiderivatif. Artinya integral itu merupakan kebalikan dari turunan. Sehingga misalkan di sini integral dari sin u du itu sama dengan negatif cos u plus k. K ini adalah konstanta. Kita sudah mempelajari di pertemuan sebelumnya kenapa kok di indefinite integral selalu kita tambahkan konstanta. Berarti di sini sebenarnya karena tadi integral adalah antiderivatif, berarti turunan dari cos u itu sama dengan berapa? Min sin, gitu ya. Kemudian ini sehingga kita bisa peroleh antiderivatifnya atau integral dari sin u du sama dengan negatif cos u plus k. Sampai belakang itu untuk bentuk umum itu sama. Gitu ya. Saya tidak akan membahas bagaimana bentuk umum ini diperoleh, gitu ya. Misalkan kosekan u itu kenapa kok jadinya ketika diintegralkan adalah negatif kotangan u, tidak akan saya bahas, tapi saya akan membahas bagaimana menggunakan bentuk umum ini plus bagaimana ketika dikombinasikan dengan metode integral yang lain seperti integral substitusi atau integral parsial, gitu ya. Jadi bagaimana mengkombinasikan bentuk umum dari integral dengan integral substitusi ataupun metode yang lain yaitu integral parsial. Oke, saya ada beberapa contoh di sini, tapi mungkin untuk menghemat waktu, contoh-contoh yang di belakang akan saya kasih clue-nya dan nanti di sini akan ada jawabannya juga. Misalkan di sini, ini adalah integral soal yang pertama, integral e pangkat x kosekan kuadrat e pangkat x dx. Menurut kalian, bagaimana cara saya menyelesaikan kalau misalkan saya bertemu soal seperti ini? Sebenarnya cukup simpel gitu ya. Untuk yang contoh pertama ini kita lihat bahwa yang ada itu adalah integral kosekan kuadrat u. Sementara di soal ini adalah kosekan kuadrat e pangkat x. Berarti simple. Saya memisalkan u sama dengan e pangkat x. Kita tentu ingat ketika setelah saya misalkan maka setelah itu adalah saya turunkan karena ini merupakan bentuk dari integral substitusi. Berarti e pangkat x saya turunkan terhadap x, maka jadinya adalah e pangkat x dx. Kita ingat bahwa e pangkat x itu ketika diturunkan maka akan menjadi bilangan itu sendiri, yaitu e pangkat x lagi. Oke, maka setelah ini bentuk yang soal awal tadi itu bisa saya rubah menjadi seperti ini. Integral e pangkat x kosekan kuadrat e pangkat x dx itu bisa saya rubah menjadi integral kosekan kuadrat e pangkat x kali e pangkat x dx. Kita sudah ingat tadi bahwa e pangkat x itu saya misalkan dengan u, kemudian saya turunkan menjadi e pangkat x dx. Di sini saya peroleh e pangkat x dx, berarti ini bisa saya misalkan dengan ini adalah kosekan kuadrat e pangkat x tadi adalah u, di sini berarti menjadi du. Oke. Nah, ini ya. Kita sudah pada fase yang seperti ini.
tinggal hasilnya adalah kosekan kuadrat U DU itu saya integralkan menjadi negatif kotangan U. U tadi merupakan hasil dari permisalan E pangkat X, maka kemudian substitusikan di sini U sama dengan E pangkat X, sehingga ketemu hasil akhirnya adalah negatif kotangan E pangkat X plus, jangan lupa ketika ada indefinite integral maka harus ditambahkan dengan konstanta. Oke, contoh yang kedua. Contoh kedua sebenarnya juga cukup simpel gitu ya. Di sini yang perlu kita lakukan adalah saya perlu mencari permisalan U-nya itu di apa gitu ya. Sebenarnya cukup jelas bahwa di sini yang ada adalah integral sin U du. Hasilnya adalah negatif cos U plus K. Berarti di sini saya misalkan U sama dengan 1/x gitu ya. Sehingga setelah saya misalkan, saya turunkan, hasilnya adalah, oke, sebelum itu 1/x itu sama dengan x pangkat min 1. Berarti di sini menjadi negatif 1 x pangkat negatif 2 dx, atau dengan kata lain min 1/x kuadrat dx. Ini adalah du. Nah, di sini sebenarnya sudah kelihatan ya. Ini soal awal tadi coba saya rubah. Saya gunakan pulpen warna yang lain. Ini berarti menjadi integral sin 1/x dibagi x kuadrat dx. Ini kan menjadi ini ya, integral sin pangkat 1/x kali 1/x kuadrat dx. Sementara di soal awal tadi ada negatif, berarti di sini perlu saya rubah menjadi bentuk seperti ini. Negatif du sama dengan 1/x kuadrat dx, gitu ya. Berarti di sini ini bisa saya misalkan menjadi gini. Sin tadi 1/x saya misalkan dengan U, kemudian di sini berarti min negatif du, atau dengan kata lain ini menjadi negatif integral sin U du. Oke, kita lihat. Nah, ini ya, negatif sin U du di sini. Kemudian sin U saya integralkan menjadi cos U plus K, kemudian tadi U itu sama dengan 1/x, maka di sini menjadi hasil akhirnya adalah cos 1/x plus K. Oke, contoh yang ketiga ini juga cukup simpel. Di sini kosekan 2x kotangan 2x dx, sementara di bentuk umumnya adalah kosekan U kotangan U du, maka petunjuknya adalah saya misalkan U sama dengan 2x, setelah itu saya turunkan, berarti menjadi 2 dx. Karena di sini tidak ada angka 2, berarti saya pindah setengah du sama dengan dx ya. Untuk selanjutnya kalian bisa ikuti hasil jawabannya ini. Jadi di sini saya misalkan ketemu ini ya tadi. Kemudian integral kosekan U kotangan U du saya integralkan menjadi negatif kosekan U dan seterusnya, ketemu hasilnya. Oke, contoh yang keempat. Ini juga hampir sama gitu ya. Di sini ada adalah kotangan U du, maka hasilnya sama dengan ln mutlak dari sin U plus K. Berarti di sini yang perlu saya misalkan adalah U sama dengan x pangkat 3. Setelah saya misalkan, maka saya turunkan x kuadrat dx. Nah, sementara di sini yang ada adalah x kuadrat dx. Tidak ada angka 3, maka menjadi 1/3 du sama dengan x pangkat 3 dx. Untuk hasil akhirnya kalian bisa mengikuti contoh ini. Ya, ini sudah kelihatan hasilnya. Integral kotangan U du per 3 gitu ya. 1/3 du atau du per 3, maka menjadi 1/3-nya saya keluarkan. Kemudian saya ketemu integral kotangan U du sama seperti di sini, maka hasilnya adalah ln sin U mutlak. U tadi saya substitusikan lagi, bentuk awalnya adalah x pangkat 3, maka menjadi 1/3 ln
mutlak dari sin x pangkat 3 plus k. Oke, itu adalah contoh kombinasi dari integral substitusi dengan bentuk umum. Oke, untuk selanjutnya ada topik bahasan yang cukup penting, yaitu trigonometrik identitas gitu ya. Kita tentu ingat di SMA atau di prakalkulus gitu ya, kita mempelajari tentang bentuk-bentuk trigonometri. Salah satunya adalah trigonometri identitas. Ada 1, 2, 3, 4, 5 bentuk gitu ya, yang bisa kita gunakan untuk membantu penyelesaian integral kita. Pertama adalah cos kuadrat x ditambah sin kuadrat x itu sama dengan 1. Saya tidak membahas bagaimana ini diperoleh, tapi kalau misalkan kalian penasaran bisa dibuka prakalkulusnya Purcell, buku Purcell edisi 9 itu akan ada penjelasan bagaimana ini bisa diperoleh. Jadi ini bentuk pertama, kedua adalah 1 plus tan kuadrat x sama dengan secant kuadran x. Jadi sebenarnya intinya adalah kita melihat fungsi atau soal yang diberikan kepada kita. Kalau misalkan soal saya itu ada komponen cos kuadrat x, maka saya gunakan bentuk yang pertama. Kalau di situ ada pernyataan cosecant kuadrat x, maka saya gunakan yang ketiga. Kalau soal saya ada tangan kuadrat x, maka saya gunakan bentuk identitas yang kedua, dan seterusnya sampai yang kelima, gitu ya. Oke, kita akan langsung ke contoh. Oke, contoh pertama adalah seperti ini. Integral 3 cos pangkat 3x dx. Oke, petunjuknya adalah tadi. Saya bisa menggunakan ketika ada cos kuadrat, ini ada cos kuadrat, ini ada cos kuadrat. Nah, ada dua pilihan. Pertanyaannya adalah mana yang akan saya pilih. Nanti di pembahasan setelahnya itu akan ada bahasan tentang petunjuknya, yaitu ketika pangkatnya itu genap, itu saya gunakan yang mana, ketika ganjil saya gunakan yang mana, itu akan ada bahasan gitu ya. Nanti akan di materi ini akan saya sampaikan juga. Oke, di sini yang ada adalah cos kuadrat x, sementara soal saya adalah cos pangkat 3x, maka cukup simpel. Berarti di sini saya merubah soal saya menjadi seperti ini, cos kuadrat x dikalikan berapa? Dikalikan cos x dx. Oke, saya mendapatkan bentuk yang seperti ini, sehingga saya bisa menggunakan identitas yang pertama tadi. Nah, ini ya. Berarti di sini, identitas yang pertama adalah, saya gunakan warna yang lain. Ini kan yang ada adalah cos kuadrat x, berarti identitas yang pertama bisa saya rubah menjadi sama dengan 1 min sin kuadrat x. Ini bisa saya rubah untuk bentuk yang di sini. Nah, berarti menjadilah ini ya, 1 min sin kuadrat x dikalikan cos x dx. Ini kemudian saya kalikan, dan ini saya kalikan, berarti cos x saya kalikan 1 menjadi cos x, sin kuadrat x saya kalikan cos x menjadi negatif sin kuadrat x cos x, dan ada dx. Oke, berarti di sini saya sudah pada tahap ini. Kemudian apa yang saya lakukan? Ini untuk mempermudah saya uraikan lagi. 3 integral cos x dx dikurangi integral sin kuadrat x cos x dx. Oke, di sini cos x saya integralkan menjadi ketemu sin gitu ya. Sementara bagaimana cara saya mengintegralkan sin kuadrat x cos x dx? Maka saya bisa gunakan integral substitusi. Saya gunakan pulpen warna biru. Saya bisa gunakan integral substitusi. Ini saya blok biru, ini pengerjaan yang terpisah untuk lebih mudah ilustrasi. Sin kuadrat x cos x dx. Oke, apa yang saya lakukan? Maka yang saya lakukan adalah saya cari permisalannya. Berarti U
Kira-kira apa yang saya misalkan? Masih ingat kemarin yang saya misalkan kemudian saya turunkan. Berarti di sini saya misalkan adalah yang sin X. Kenapa seperti itu? Nanti karena ketika saya turunkan maka akan menjadi cos X. du sama dengan cos X dx, sehingga ini bentuknya menjadi integral u pangkat 2 du. Nah ini ya, ini integral u pangkat 2 du. U ke pangkat 2 saya integralkan berarti menjadi sepertiga. 3 ini adalah 2 ditambah 1. U pangkat 2 ditambah 1, 3 plus C. Tinggal U-nya saya substitusikan dengan yang sin X tadi. Berarti ketemu sin sepangkat 3X dibagi 3 plus konstanta. Oke, contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini adalah cos kuadrat 2x. Ada banyak pilihan ya. Ini ada cos kuadrat x, ini ada cos 2x. Tergantung mana yang akan saya pilih itu nanti bisa kalian coba-coba. Untuk pertama saya akan mengerjakan sesuai dengan alur pengerjaan di contoh soal ini. Yaitu pertama saya misalkan U sama dengan 2X, sehingga setelah saya misalkan saya turunkan berarti menjadi 2dx. Di sini tidak ada 2, berarti akan saya gunakan seperti ini, setengah du sama dengan dx. Oke, apa yang saya lakukan setelah ini? Berarti di soal yang tadi saya punyai itu bisa saya rubah menjadi bentuk seperti ini, integral cos kuadrat u kali setengah du, atau dengan lain bisa saya rubah menjadi setengahnya saya keluarkan cos kuadrat u du. Nah ini sebenarnya sudah mulai kelihatan ya, cos kuadrat u du itu adalah ini berarti bisa saya rubah menjadi, ini kan bisa saya rubah identitasnya menjadi cos kuadrat, ini beda ya, cos kuadrat x sama dengan 1 plus cos 2x dibagi 2. Ini bisa saya gunakan di sini. Nah, ini kan cos. Nah, ini kan sudah ketemu di sini ya. Nah, ini dia. Ini di level ini. Ini itu adalah yang hasil identitasnya tadi. Oke, setelah itu saya ketemu ini, satu saya integralkan menjadi U, kemudian cos 2U du saya integralkan kok menjadi seperti ini. Oke, saya akan coba membuat penjelasannya. Oke, ini pengerjaan terpisah. Integral dari cos 2U du. Maka sama gitu ya. Saya misalkan ini karena U, saya misalkan apa ya, V ya. V sama dengan 2U. Berarti dV sama dengan sorry ya, bukan dV ya. Saya hapus dulu. Oke, berarti ini setelah itu saya turunkan. Oh iya benar ya, dV ya. Sorry. dV sama dengan 2 dV per du ya. Sama dengan 2, dengan kata lain dV sama dengan 2 du. Atau dengan kata lain setengah dV itu sama dengan du. Berarti ini menjadi integral cos V kali setengah dV. Integral dari cos adalah sin, berarti menjadi setengah sin V plus C. Atau dengan kata lain, ini ke sini ya, maaf ya. Kemudian setengah
V-nya tadi adalah 2U. 2U plus C. Ini menjadi yang sebelah sini. Oke, ini ke bawah nggak masalah. Tadi U dimisalkan dengan 2X, berarti di sini digantikan dengan 2X, gitu ya. Ini ke sini. Dan 2X dikalikan 2 menjadi 4X. Ini 1/4 kali 2 berarti setengah. Ini 4 kali 2 berarti 1/8 plus K. Gitu ya. Oke, itu bahasan yang kedua. Bahasan yang ketiga adalah ini kombinasi yang lebih kompleks gitu ya, untuk integral trigonometri dikombinasikan dengan integral substitusi dengan trigonometri identitas. Ada beberapa tipe di sini, jadi kita bisa mengkombinasikan metode substitusi dengan penggunaan yang lebih cerdas gitu ya, terkait dengan trigonometrik identitas gitu ya, sehingga kita bisa mengintegrasikan beberapa bentuk dari bentuk-bentuk trigonometri. Ada beberapa tipe. Tipe 1, 2, 3, 4, dan 5. Di video kita kali ini saya akan membahas tipe yang 1, 2, 3, sementara tipe yang 4 dan kelima kalian bisa mempelajari di buku Kalkulus edisi ke-9 dari karangan Varberg, Purcell, dan Riden pada halaman 393. Karena pada dasarnya tangen dan sin dan cos ini relatif sama. Gitu ya. Oke, tipe yang pertama adalah sin pangkat n x dx. Jadi sin pangkat n gitu ya. Misalkan contohnya adalah sin pangkat 3 itu integralnya berapa gitu ya. Ini contoh yang pertama, bentuk yang pertama. Atau dengan kata lain bentuknya bisa juga adalah cos pangkat n. Jadi bisa jadi contoh soalnya adalah seperti ini, cos pangkat 3x dx itu integralnya berapa gitu ya. Ada triknya nanti. Bentuk yang kedua adalah ini saya coba bentuk yang kedua adalah sin pangkat mx dikalikan dengan cos pangkat nx dx. Berarti contohnya misalkan seperti ini, sin pangkat 3x dikalikan dengan cos pangkat 3x dx. Ini ya, ada beberapa bentuk seperti ini. Atau bentuk yang tipe yang ketiga yaitu integral sin m pangkat x cos n pangkat x dx. Saya ulangi ya, tadi n, m itu adalah konstanta gitu ya. Jadi misalkan di sini contohnya bisa saya rubah seperti ini, misalkan sin m-nya misalkan 3 kali x cos 3x dx. Kalau yang tadi pangkat, kalau di sini adalah dia sebagai menemani variabel x gitu ya, dari konstanta dari variabel x. Oke, saya langsung contoh. Tipe yang pertama. Tipe yang pertama di sini triknya adalah untuk odd gitu ya, untuk ganjil gitu ya, ganjil dan positif integer, saya gunakan bentuk identitas yang seperti ini. Jadi misalkan contoh yang pertama pangkatnya itu ganjil. 5 ini adalah pangkat odd ya, atau ganjil. Berarti saya bisa menggunakan tipe yang pertama ini. Contohnya bagaimana? Seperti ini. Nah, ini saya langsung ke hasilnya. Tapi nanti akan saya jelaskan. Berarti di sini adalah pertama saya uraikan dia ke dalam bentuk yang ini kan pangkatnya pangkat 2. Berarti kelipatan dipangkatkan lagi itu bisa. Tapi kalau di sini pangkatnya 5, tidak bisa. Berarti striknya harus saya rubah. Berarti sin pangkat 5x dx itu bisa saya rubah menjadi sin pangkat 4x kali sin pangkat 1. Ini sebenarnya ada pangkat 1 di sini ya. Pangkat 1x dx. 4 perkalian pangkat berarti kan 4 ditambah 1 sama dengan 5 gitu. Kemudian setelah itu apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya memecah dari sin pangkat 4x ini ke dalam bentuk identitasnya tadi. Identitas ini bisa saya rubah menjadi bentuk seperti ini.
sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X. Ini ya, berarti ini bisa saya rubah menjadi seperti ini. Jangan lupa tadi ini pangkatnya adalah sin kuadrat, berarti kalau saya ingin sin pangkat 4x, maka berarti yang ini itu saya kuadratkan. Ini saya gunakan kuadrat di sini. Sin x, gitu ya. Kemudian apa yang saya lakukan? Saya pecah ini, berarti 1 min cos kuadrat X pangkat kuadrat, ini kan kalau saya perkalikan gitu ya, kan menjadi 1 kali 1, kemudian 2 cos 2 kali 1 kali ini gitu ya, kalau kalian masih ingat, 2 kali 1 kali cos kuadrat X ditambah dengan yang terakhir ini saya kuadratkan. Ini tadi 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 kali ini 1 kali ini ditambah dengan cos yang ini saya kuadratkan, berarti cos 4x kali sin x. Oke, apa yang saya lakukan lagi? Saya lakukan lagi adalah, ya sudah, saya ikuti alurnya, saya ketemu ini, maka saya kalikan gitu ya. Ini saya kalikan dengan 1, saya kalikan dengan 2 cos kuadrat X ini, dan ini juga saya kalikan dengan ini gitu ya. Oke, saya akan buat ilustrasinya di sampingnya dengan warna yang lain untuk memudahkan. Oke, sama dengan, berarti di sini sin X dikalikan 1 sama dengan, oke ini agak sana aja. Sini ya. Integral sin X kali 1 berarti sin X dx dikurangi sin X kali negatif 2 cos 2x berarti menjadi 2 cos kuadrat X kali sin X dx. Ini saya integralkan sekalian di sini. Kemudian di sini positif, berarti saya tambah integral cos pangkat 4x pangkat 4x sin x dx. Oke, saya ketemu seperti ini. Apa yang saya lakukan setelah ini? Yang saya lakukan sebenarnya cukup simpel juga. Sin x saya integralkan menjadi min cos. Kemudian ini negatif 2 cos kuadrat X kali sin X dx saya integralkan menjadi apa? Tadi sudah pernah kita singgung gitu ya. Ini saya integralkan jadi apa kira-kira? Ini juga jadi apa kira-kira? Maka petunjuknya adalah saya bisa gunakan integral substitusi. Saya kasih satu contoh, nanti tugas kalian adalah mencoba untuk mencari bentuk akhirnya, kenapa kok bisa hasil akhirnya seperti ini. Saya contohkan untuk yang sebelah sini. Mana yang kira-kira lebih kompleks? Nah, ini ya, ini sepertinya pangkatnya 4 gitu ya, mungkin lebih kompleks daripada yang sebelah sini, tapi sebenarnya sama aja. Oke, ini akan saya uraikan di sebelah kiri. Oke, saya pakai warna merah dan ini pekerjaan yang terpisah. Jadi misalkan di situ integral cos pangkat 4x sin x dx. Apa yang saya lakukan? Saya misalkan U sama dengan cos x gitu ya. Setelah saya misalkan, apa yang saya lakukan? Saya turunkan du sama dengan cos x, saya turunkan menjadi negatif sin x dx gitu ya. Sementara di sini yang ada adalah sin x dx, nggak ada negatifnya, berarti du negatif du sama dengan sin x dx ya. Setelah itu apa yang saya lakukan? Ya saya ikuti ini, berarti integral
cos X tadi saya misalkan dengan U. Berarti di sini U pangkat berapa? 4 kali sin X dx saya substitusikan dengan negatif du. Atau dengan kata lain, ini menjadi integral negatifnya saya taruh depan, U pangkat 4 du. Oke, U pangkat 4 itu apa sih? U pangkat 4 berarti adalah menjadi negatif 1/5 U pangkat 5 plus C. U-nya itu apa? U-nya adalah cos X. Berarti menjadi 1/5 cos pangkat 5 X. Ini X ya sudah ya. Plus C. Nah ini sudah kelihatan. Ini yang sebelah sini. Pertanyaannya adalah yang kedua, silahkan kalian coba sendiri. Ini adalah hasil dari yang ini ketika saya integralkan. Oke, next. Oke, ini contoh yang ke tipe yang pertama juga, tapi ketika n-nya itu adalah genap atau even. Kalau tadi n-nya ganjil, kalau sekarang n-nya adalah genap. Gitu ya. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya bisa menggunakan trik seperti yang di sini. Ini bukan odd ya, ini even ya. Ketika genap, maka saya gunakan bentuk yang lain, yaitu bentuk yang seperti ini, bentuk identitasnya. Nah, ini ya. Ini contohnya. Tentukan integral dari sin kuadrat X dx dan integral dari cos pangkat 4 X dx. Apa yang saya lakukan? Untuk yang pertama, sepertinya cukup simpel ya. Di sini kan yang saya gunakan adalah sin ya. Sin berarti saya gunakan yang bentuk kedua ini. Berarti sin kuadrat X itu sama dengan 1 min cos 2X dibagi berapa? Bagi 2. Nah, ini yang ke sini. Ini ke sini setengahnya saya bisa saya keluarkan. Ini integral 1 dx. Nah, pertanyaannya kenapa kok bisa jadi seperti ini? Nah, gitu ya. Cos 2x dx cos 2x dx tadi sebenarnya sudah pernah kita bahas ya. Atau kalau misalkan kalian penasaran, itu kalian bisa buka lagi di penjelasan saya sebelumnya. Tapi ini ketika saya integralkan maka akan menjadi bentuk yang ini. Ini tadi setengah, ini setengah ya. Ini kan x ya, x saya integralkan menjadi 1 saya integralkan menjadi x kali setengah berarti setengah x. Nah, bentuk yang ini itu ketika saya integralkan maka hasilnya adalah min 1/4 sin 2x. Ini sebenarnya bentuk yang sama seperti ini ya. Saya yakin kalian sudah paham tadi, jadi silahkan dipelajari di penjelasan saya sebelumnya. Oke, ini untuk yang lebih panjang lagi, yaitu cos pangkat 4x. Sebenarnya ini relatif sama seperti sebelumnya gitu ya. Intinya adalah saya ikuti dari bentuk apa ini? Identitasnya. Saya pilih mana identitas yang paling sesuai. Ini adalah n untuk yang genap gitu ya. Untuk yang genap saya bisa gunakan yang dua identitas ini. Gitu ya. Ini genap ya. Atau even. Oke, di sini adalah cos pangkat 4x dx. Berarti sebenarnya sama saja gitu ya. Ini ya, berarti cos yang ada di sini. Ini cosnya adalah cos kuadrat x sama dengan 1 plus cos 2x dibagi 2. Sementara ini pangkatnya 4, berarti ini tinggal saya kuadratkan. Saya kuadratkan, saya kalikan.
dan saya ikuti aja hasilnya. Nanti akan ketemu hasilnya adalah seperti ini. Kalau kalian penasaran gitu, misalkan di sini cos 2x kali 2 dx gitu ya. Sebenarnya ini pernah kita pelajari saya uraikan di sebelumnya tadi. Saya misalkan 2x menjadi u atau apa gitu ya. Sementara di sini juga sama. Cos pangkat 4x kali 4 dx ini ya. Ini sebenarnya juga pernah kita pelajari di sebelumnya gitu ya. Sehingga ini gampang, tinggal saya misalkan 4x-nya sebagai u gitu ya. Sehingga nanti akan diperoleh 3/8 x ditambah 1/4 sin 2x ditambah 1/32 sin 4x plus c. Ini ya. Intinya adalah saya pilih identitas yang tepat. Tipe yang kedua. Tipe yang kedua adalah tipe perkalian, di mana m atau n itu ganjil gitu ya. Jadi ada m dan n yang dia itu bilangan, dia itu adalah bilangan ganjil gitu ya. Jadi di sini misalkan ini sin pangkat 3 kali cos negatif 4 dx. Berarti minimal salah satu ada yang ganjil. Yang ganjil di sini adalah 3 gitu ya. Sementara yang lain itu ya, itu bisa any number, bisa bilangan terserah gitu. Yang penting ada salah satu yang ganjil. Penyelesaiannya bagaimana gitu. Penyelesaiannya adalah saya bisa gunakan bentuk yang identitas yang seperti ini. Aduh, sorry, coret. Ini adalah, saya hapus dulu. Nah, ini saya gunakan identitas yang seperti ini. Sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Nah, ini sama seperti sebelumnya tadi. Berarti ini kan tinggal saya uraikan. Sin pangkat 3 ini kan nggak ada di sini, ada adalah sin kuadrat. Maka di sini adalah sin kuadrat saya kalikan dengan sin x. Ini saya kalikan dengan yang sebelah sini. Sementara yang ini masih tetap. Gitu ya. Ini saya kalikan dan ketemu, kemudian ikuti saja perkaliannya, kalikan semuanya. Nanti kalau sudah ketemu perkaliannya, kalian gunakan integral untuk masing-masing gitu ya. Ini kan misalkan di sini cos min 4x dikurangi cos negatif 2 kali sin x. Ini kan bisa saya kalikan di sini. Kemudian setelah saya kalikan, saya bisa misalkan cosnya ini sebagai cos min 4 sebagai u, di sini cos min 2x sebagai u. Kalau masih bingung, kalian bisa lihat penjelasan saya sebelumnya. Kemudian ketemu hasil akhirnya adalah seperti ini. Gitu ya. Tipe yang kedua. Tipe yang kedua itu ada juga contoh misalkan m dan n-nya itu sama-sama genap. Itu saya gunakan bentuk yang identitas yang seperti ini, sama-sama genap ya. Both-nya itu adalah m dan n itu even atau genap. 2 genap, 4 genap. Contohnya bagaimana kalau misalkan seperti ini? Ya sama. Saya gunakan sin tadi kan sama dengan ini ya. Sin itu kan sin kuadrat x sama dengan 1 min cos 2x dibagi 2. Ke sini. Nah, kalau ini sin kuadrat, maka menjadi ini. Kalau ini cos pangkat 4, maka berarti tinggal saya kuadratkan. Ya, ini kuadratkan. Setelah itu, kalikan saja semuanya. Ini dikalikan semuanya. Nanti setelah ketemu, gunakan integral substitusi. Jadi terapkan substitusi nanti untuk mendapatkan hasilnya. Gitu ya. Misalkan di sini mana ini ya. Ini jadi sudah, ini tinggal saya misalkan 4x sebagai u, kemudian ketika di sini sin kuadrat 2x kali, nah intinya semuanya ini kan dulu apa namanya itu kalikan dulu. Di sini kan bisa saya misalkan sin kuadrat x sebagai sin 2x sebagai u gitu ya, bukan saya turunkan menjadi ini kan u saya turunkan kan ini menjadi du nya kan ya, kan gampang gitu ya, sehingga ketemu hasil akhirnya. Itu untuk yang tipe yang kedua. Tipe yang ketiga itu lebih simpel lagi. Kalian tinggal gunakan bentuk umumnya, misalkan sin mx cos x
cos nx itu sama dengan setengah kali, ini langsung hasil akhirnya ya, gitu ya. Ini identitasnya seperti ini, sin m ditambah n x ditambah sin m dikurangi nx gitu ya. Ada bentuk seperti ini, gitu ya. Ada identitas untuk trigonometri seperti ini. Oke, saya langsung contoh. Ini tadi yang identitasnya, contohnya adalah sin 2x cos 3x dx. Bagaimana cara saya menyelesaikan? Saya melihat yang ada di sini yang paling pas yang mana. Ini ada sin cos, ini ada sin, ada cos cos. Berarti saya gunakan yang pertama, ya. Saya gunakan yang pertama. Berarti di sini menjadi ini, saya ikuti aja bentuknya. Ini kan sama dengan integral setengah sin 2 tambah 3 itu 5x ditambah sin lagi 2 dikurangi 3 itu berarti min 1 atau min x dx. Ini sudah ketemu di sini. Setengah konstanta bisa saya keluarkan dan bisa saya peroleh hasilnya, gitu ya. Ini tadi caranya gampang, tinggal saya misalkan gitu ya, 5x itu berarti U sama dengan 5x dan saya bisa peroleh hasilnya. Oke, itu tipe yang ketiga, gitu ya. Tadi ada 4 tipe, yang tangan dan kotangan. Untuk tipe yang keempat, kelima, saya serahkan ke kalian, silahkan dipelajari di buku Purcell halaman Purcell ya, kalkulus 9 edisi ke-9 halaman 393. Silakan dipelajari di sini untuk lengkapnya. Oke, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.